Dari Putra di Bandung, Ustadz mau tanya, saya punya masalah asam lambung. Karena itu, saya sering merasa keluar angin beberapa menit setelah wudhu sebelum sholat. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Kita bacakan pertanyaan melalui pesan WA. Baik Ustadz, dari Putra di Bandung, Ustadz mau tanya, saya punya masalah asam lambung. Karena itu, saya sering merasa keluar angin beberapa menit setelah wudhu sebelum sholat. Dan juga ketika tilawah Quran. Tapi saya juga tidak yakin apa itu benar keluar atau tidak. Apa harus mengulang wudhu? Jazakumullahu khairan. Baik. Anda punya masalah was-was, apakah kentut atau tidak? Jika itu terlalu sering, berarti itu was-was. Cara untuk mengetahui seperti ini. Saya punya tulisan di web konsultasisyariat.com. Barangkali nanti bisa Anda baca tulisan itu sebagai referensi pelengkapnya. Ada beberapa keterangan ulama tentang bahaya penyakit was-was itu dan bagaimana pengobatan yang mereka lakukan. Jika Anda adalah orang yang masih muda, masih sehat, tidak punya masalah dengan ekskresi secara umum, baik yang organ dubur maupun kubul, maka pada asalnya Anda itu normal. Nah, cara untuk mengetahui seperti ini, coba Anda wudhu. Setelah wudhu, main futsal. Ada nggak perasaan kentut? Nggak ada. Tapi beda dengan setelah wudhu mau sholat. Kok kayaknya ada perasaan kentut? Oh, berarti ini was-was. Sehingga perasaan kentut itu disebabkan bukan karena masalah kerusakan organ atau ada sistem ekskresi yang nggak bagus, tapi karena Anda was-was. Sama sebagaimana orang punya penyakit, kayaknya ada yang netes. Itu Masya Allah, sampai ada yang stres gara-gara mikir seperti itu. Ada yang nangis, bingung, pusing gara-gara mikir seperti itu. Dan banyak beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, ada orang yang mengadu masalah seperti ini. Lalu saya sampaikan, selama masih kamu pikirkan, itu tidak akan sembuh. Kata kuncinya apa? Gak usah digubris. Kata kuncinya satu itu, gak usah digubris. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang orang yang kena penyakit was-was, beliau lapor kepada Nabi SAW ketika sholat seolah-olah keluar sesuatu. Apa kata Rasulullah SAW? La tansarif hatta tajidarihan au tasma'a sautan. Kamu jangan batalkan sholatmu sampai kamu mencium bau entut atau kamu mendengar suara kentut. Wah, itu yang namanya kentut tanpa bau, tanpa suara, itu banyak terjadi di sekitar kita. Terus gimana kalau ada orang yang memang yakin dia itu betul-betul ngentut, cuman dia nggak mencium baunya, ya, karena ada kipas angin di depannya yang mencium bau belakangnya, dan dia nggak mendengar suaranya, ya, misalnya entut berperedam. Terus gimana ini? Ya, apakah sholatnya batal? Kalau dia yakin ngentut, batal. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Para ulama mengatakan hadis ini khusus sebagai bentuk pengobatan bagi orang yang was-was. Jangan batalkan sholatmu sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Itu khusus bagi orang yang kena penyakit was-was. Jika dia nggak punya penyakit was-was, maka kembali kepada hukum asal. Kalau dia yakin ngentut, maka dia harus batalkan sholatnya. Sehingga termasuk tadi seolah-olah netes. Padahal dia masih muda, sehat walafiat, tidak punya penyakit beser, tidak punya penyakit yang ganggu organ urologinya, yang ganggu organ pengeluaran urin. Saya sarankan kepada beliau, coba kamu wudhu, terus main futsal. Ada nggak perasaan netes? Nggak ada, ini normal-normal saja. Ketika perasaan Anda normal saja, berarti kenapa ada perasaan netes ketika mau sholat? Itulah was-was. Setan menggoda manusia dengan cara seperti ini agar dia merasa berat ketika melakukan ibadah sehingga sulit untuk melakukannya.
Wallahu taala alam.